Apa kabar pemirsa? Berita terkini telah kami rangkum dalam sepekan. Bersama saya Agis dan rekan saya, Zahra, inilah lensa informasi Newsweek selengkapnya. Berita pertama, 18 Maret 2025, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wadegung Jati sukses gelar seminar budaya yang dihadirkan pakar internasional. Acara ini menghadirkan para dosen, tamu undangan, dan seluruh mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati kembali menggelar seminar yang kali ini bertajuk Introduksi Japanese, Korean, and Indonesia Folk Art and Traditional Music Culture pada Selasa 18 Maret 2025 di Auditorium Gedung B Fakultas Kedokteran UGJ. Seminar ini menghadirkan 2 narasumber internasional serta 1 akademisi dari FISIP UGJ yang membahas peran seni dan budaya dalam identitas bangsa serta fenomena konflik gender dalam budaya populer. Seminar ini resmi dibuka oleh Rektor UGJ, Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Fakih SP MM IPUM CIRR yang dalam sambutannya menekankan pentingnya memahami budaya sebagai identitas bangsa serta tantangan dalam melestarikannya di tengah modernisasi dan globalisasi. Dengan topik yang luas, seminar ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana seni tradisional tetap relevan di era modern dan bagaimana pergeseran budaya dapat memicu perdebatan di ruang publik. Dalam sambutannya, Dr. Chong Ji Pyo dari Center of Asian Music Study ISI Surakarta membahas fenomena hate speech terhadap K-pop di Indonesia dan kaitannya dengan konflik gender. Menurutnya, kecemburuan sosial dan bias gender turut memperkuat ujaran kebencian terhadap K-pop. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat lebih sadar terhadap narasi kebencian dan yang tidak berdasar. Selamat siang, pemirsa. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Chung Ji Pyo, MSN. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Nama saya Lutfia Syaki. Merupakan kehormatan bagi kami memiliki Anda di sini sebagai seorang ahli dalam musik tradisional Asia. Saya ingin mendengar pandangan Anda tentang beberapa aspek pelestarian dan adaptasi musik tradisional di era modern. Pertanyaannya, bagaimana musik tradisional dapat beradaptasi dengan audiens modern sambil tetap menjaga keasliannya? Menurut saya itu kalau kebanyakan seniman itu mereka menekankan kita harus melindungi tradisi gitu. Tapi apakah tradisi itu rusak? Tidak. Itu sudah terlekam dan banyak seniman ada institusi kesenian juga. Jadi itu jaga itu tentu saja sudah ditulis juga diteliti juga. Tetapi kalau mau mendekati dengan masyarakat itu nilainya berbeda. Nilainya bukan estetik atau seni, tetapi ke seni populer. Nah, kalau gitu harus ada perubahan besar menurut saya. Daripada menutupi pintu budayanya, tetapi mereka membuka dan misalnya mau kayak kolaborasi dengan K-pop atau sesuatu ya populer lah. Nah, kalau gitu masyarakat pasti merasa bangga juga dan itu bisa dapat unsur untuk perkembangan di luar negeri. Maka menurut saya musik tradisional itu harus lebih membuka pintu. Untuk pertanyaan berikutnya nih ya, apakah Anda melihat kesamaan dalam cara Jepang, Korea, dan Indonesia melestarikan musik tradisional? Melestarikan tradisional gitu. Kalau di Korea banyak dukungan dari pemerintah Korea. Maka tetap masalahnya apa? Karena nggak ada yang mendengar musik tradisional. Nah, ini satu. Maka pemerintahnya memakai banyak pajak anggaran itu untuk melestarikan musik tradisional. Tapi seniman juga berubah. Mereka sudah tidak menciptakan karya yang terlalu kontemporer atau abstrak, tetapi mereka sekarang menciptakan karya-karya itu dengan unsur K-pop atau lebih mudah mengerti. Maka itu sudah musik baru, tetapi unsur-unsurnya musik tradisional Korea yang seperti gitu.
Oke, oh, sebentar, satu lagi. Nah, kalau di Indonesia, ya musik-musik wisata itu sangat berkembang kalau di Bali. Menurut saya itu contoh yang sangat bagus juga. Tapi kalau musik kontemporer, nah itu tuh, seperti tadi saya bilang, untuk keseniannya, seni. Tapi kalau udah peduli tentang populer, ya harus ada perubahan. Campur sari, dangdut, tarling, itu contoh bagus menurut saya. Nah, maka ya, agak ada perbedaan juga, tapi ya intinya itu senimannya, musik tradisinya mendekati dengan pop masyarakat atau tidak, itu di sana ada kunci gitu. Kesan-pesan selama mengikuti acara ini dan harapan untuk anak muda. Oh, harapannya seperti tadi saya udah menjelaskan. Saya berharap saling mengerti. Baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Dr. Siti Kumaya, SESH MSI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati. Halo, selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Lutfia Syaki yang akan mewawancarai Ibu pada hari ini. Baik Ibu, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama. Bagaimana peran akademisi dalam melestarikan dan memperkenalkan seni serta musik tradisional di tengah arus globalisasi? Ya, terima kasih. Jadi salah satu peran kami yaitu yang baru saja kita laksanakan, ya, menyelenggarakan seminar internasional dengan berkolaborasi dengan negara-negara tetangga yang lain. Dalam hal ini barusan saja kita laksanakan kolaborasi dengan Jepang dan Korea, memadu-madankan culture masing-masing antara Indonesia, Jepang, dan Korea. Itu salah satunya. Kemudian yang lainnya, kami juga tentu dalam setiap pengambilan kebijakan, gitu kan, mengacu kepada local wisdom ataupun kebijakan secara di daerah yang bersangkutan, dalam hal ini di Cirebon, begitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Dan ada pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu terhadap mahasiswa dan peserta seminar ini dalam memahami serta mengapresiasi seni rakyat dan musik tradisional? Ya, harapannya kepada seluruh mahasiswa, terutama saat ini mahasiswa disebut dengan generasi Z atau Gen Z gitu kan. Dan kita ketahui bersama bahwa Gen Z ini dari beberapa riset pun menyatakan kepedulian terhadap budaya setempat, khususnya yang berkenaan dengan tradisional, itu agak kurang karena sudah terimbas dengan teknologi, digitalisasi, kemudian juga arus globalisasi dan juga mobilisasi orang ataupun manusia sudah antar wilayah, begitu kan. Nah, untuk itu harapannya melalui sosialisasi dan juga kajian-kajian akademik, ya, seminar, workshop dan seterusnya yang berkenaan dengan ini, agar para generasi Gen Z ini ataupun mahasiswa dapat melestarikan budaya tradisional yang merupakan ciri khas kebanggaan bagi satu bangsa. Artinya budaya juga kan merupakan satu identitas. Ya, jadi budaya itu identitas satu bangsa atau satu wilayah, kurang lebih itu. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Baik pemirsa, itu dia beberapa wawancara bersama Ibu Dekan yang telah memberikan wawasan menarik mengenai seni rakyat dan juga musik tradisional. Semoga pembahasan tadi bisa menambah pemahaman kita tentang pentingnya pelestarian budaya di era modern. Saya Lutfia Syaki dengan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Berita kedua datang dari kelompok studi mahasiswa FISIP. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melantik pengurus kelompok studi mahasiswa UGJ TV pada Rabu 5 Maret 2025 di Gedung Serbaguna FISIP Kampus 3 UGJ. Acara ini dihadiri oleh para birokrasi FISIP UGJ dan anggota KSM UGJ TV terlaksana dengan lancar. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon yaitu Profesor Siti Humaya SESH MSI resmi melantik pengurus kelompok studi mahasiswa UGJ TV untuk periode 2024-2025. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Serbaguna FISIP Kampus 3 UGJ pada Rabu 5 Maret 2025. Dalam kesempatan tersebut, Said Uel secara simbolis
menyerahkan bendera UTV kepada Muhammad Afan Saidi sebagai tanda diserahkannya amanah dan tanggung jawab kepemimpinan KSM UTV. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi, Kepala Program Studi Administrasi Publik, Sekretaris Program Studi Administrasi Publik, Pembina UTV, serta jajaran struktur FISIP sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan potensi mahasiswa di bidang media dan komunikasi. Berita ketiga datang dari dalam kampus. Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati berangkatkan 20 jemaah umroh secara gratis. Hal ini merupakan agenda rutin dalam rangka Dies Natalis Universitas Swadaya Gunung Jati yang ke-64. Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati YPSGJ memberangkatkan 20 jamaah umroh yang merupakan pemenang undian dalam rangka Dies Natalis Universitas Swadaya Gunung Jati ke-64. Acara pelepasan berlangsung di gedung YPSGJ Senin 17 Februari 2025. Ketua YPSGJ Profesor Dr. Haji Mukarto Siswoyo MSI bersama Rektor UGJ Profesor Dr. Haji Ahmad Fakih SPMM tampak hadir dalam acara pelepasan 20 jamaah umroh tersebut. Dalam keterangannya, Profesor Mukarto menyampaikan bahwa program umroh gratis ini merupakan agenda tahunan sebagai bentuk rasa syukur atas bertambahnya usia UGJ. Profesor Mukarto pun berharap UGJ dapat terus berkembang dan menjadi perguruan tinggi unggulan, tidak hanya di kawasan Ciayu Majakuning, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional. Rombongan jamaah ibadah umroh yang terdiri dari 33 orang melakukan serangkaian ibadah dan juga agenda city tour. Berita keempat datang dari kelompok studi mahasiswa FISIP. UGJ TV merayakan kebersamaan lewat buka puasa bersama. Acara ini juga sekaligus merayakan Hari Jadi UGJ TV yang ke-8. Sabtu 22 Maret 2025, UGJ TV menggelar momen penuh kehangatan dengan mengadakan buka puasa bersama sekaligus merayakan Hari Jadi UGJ TV yang ke-8. Acara ini berlangsung di Kopi Pulen Tengah Sawah dan dihadiri oleh keluarga besar UGJ TV. Tidak hanya sebagai perayaan, momen ini juga menjadi ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas perjalanan panjang yang telah ditempuh. Rangkaian acara diawali dengan momen berbuka puasa bersama berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Selanjutnya, perayaan ulang tahun UGJ TV yang ke-8 diwarnai dengan berbagai aktivitas menarik, mulai dari prosesi pemotongan kue sebagai simbol pertumbuhan dan semangat baru, hingga fun games yang menciptakan suasana ceria dan akrab. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai bentuk pengabadian momen serta simbol kekompakan dan kebersamaan keluarga besar UGJ TV. Semoga kebersamaan serta semua harapan terus membuat organisasi tercinta kita berkembang lebih baik. Berita selanjutnya datang dari luar kampus. Usai libur lebaran, kini siswa mulai kembali bersekolah. Setelah merayakan momen lebaran bersama keluarga, kini para pemudik mulai membadati ibu kota untuk bersiap ke rutinitas sehari-hari, termasuk anak sekolah. Berdasarkan Surat Edaran 3 Menteri Nomor 2 Tahun 2025 mengenai penyelenggaraan pembelajaran selama bulan Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi, ditetapkan bahwa libur Hari Raya Idul Fitri bagi peserta didik dimulai pada tanggal 26 Maret hingga 8 April 2025. Dengan demikian, siswa dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas akan menjalani masa libur selama 2 pekan. Proses pembelajaran di sekolah dijadwalkan kembali berlangsung mulai 9 April 2025. Dalam surat edaran tersebut, siswa juga dianjurkan untuk memanfaatkan waktu libur dengan kegiatan positif, seperti bersilaturahmi dengan keluarga, masyarakat sekitar, sebagai
upaya mempererat hubungan kekeluargaan dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Usai libur Idul Fitri, para siswa juga akan menghadapi jadwal libur semester genap tahun ajaran 2024-2025. Berita selanjutnya, hasil Piala Asia U17 2025 merupakan kemenangan bersejarah Indonesia atas Korea Selatan. Garuda Asia untuk pertama kalinya mengalahkan Korea Selatan U17 di kompetisi resmi. Sejarah baru tercipta di Stadion Prince Abdullah Al Faisal. Untuk pertama kalinya, skuad Garuda Asia berhasil mengalahkan Korea Selatan U17 dalam kompetisi resmi. Matchday pertama Piala Asia U17 Grup C mempertemukan Indonesia versus Korea Selatan di Stadion Prince Abdullah Al Faisal Jeddah pada Jumat malam 4 April 2025. Indonesia bahkan berhasil mencuri gol di injury time babak kedua. Evandra Floresta membobol gawang Korea Selatan usai menyambar bola tendangan penaltinya yang ditepis kiper lawan. Hingga peluit panjang dibunyikan, Korea Selatan gagal menyamakan kedudukan. Indonesia pun menutup laga dengan kemenangan tipis 1-0. Sebelumnya, dalam 3 pertemuan di ajang Piala Asia, Indonesia U17 hanya mampu meraih 1 hasil imbang dan 2 kekalahan. Bahkan, pada pertemuan terakhir di Piala Asia 2008, Korea Selatan sempat membantai Indonesia dengan skor telak 9-0. Kemenangan Indonesia menjadi yang ketiga bagi Indonesia sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Asia U17. Berita selanjutnya, hasil final Liga Voli Korea, Pink Spider melawan Red Spark. Dalam final ini, Megawati belum mampu membawa Red Spark jadi juara Liga Voli Korea Selatan. Dalam upaya merebut gelar juara Liga Voli Korea Selatan, Megawati belum berhasil membawa Red Spark ke puncak kemenangan. Pada partai penentuan, Red Spark harus mengakui keunggulan Pink Spider dengan kekalahan tipis 2-3. Itu artinya Megawati Hangestri dan kawan-kawan harus puas menjadi runner-up di tahun ini. Pertandingan kelima babak final yang mempertemukan Pink Spider melawan Red Spark digelar di Samsan Walk Gymnasium Incheon, Korea Selatan, Selasa 8 April 2025 menjadi laga krusial untuk menentukan siapa yang akan merebut gelar juara. Sebelumnya, kedua tim sama-sama mencatatkan kemenangan 2 laga hingga menyamakan kedudukan 2-2, di mana Pink Spider sempat unggul 2-0 setelah memenangkan 2 pertandingan pembuka babak final. Bagi Pink Spider, gelar juara ini menjadi yang kelima dalam sejarah atau menjadi pertama sejak 2018 hingga 2019. Sedangkan bagi Red Spark, ini menjadi pertama kalinya mereka gagal di partai final. Sebelumnya mereka selalu keluar sebagai juara di final musim 2005, 2009 hingga 10, dan 2011 hingga 12. Berita terakhir, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter melanda Myanmar. Gempa ini merupakan salah satu gempa terkuat di Asia Tenggara dalam 1 abad. Jumlah korban tewas akibat gempa bumi dahsyat yang mengguncang Myanmar terus bertambah. Hingga Rabu 2 April 2025, total korban jiwa tercatat mencapai 3.003 orang, sementara lebih dari 4.500 orang mengalami luka-luka dan 351 lainnya masih dinyatakan hilang. Bencana ini diperparah oleh cuaca ekstrim di luar musim yang diperkirakan sebelumnya, sehingga menghambat upaya penyelamatan dan distribusi bantuan di wilayah yang tengah dilanda konflik bersenjata. Melansir Reuters, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter yang terjadi pada Jumat lalu ini merupakan salah satu yang terkuat dalam sejarah Asia Tenggara dalam 1 abad terakhir. Guncangan hebat tersebut melanda kawasan berpenduduk sekitar 28 juta jiwa.
meruntuhkan bangunan, menghancurkan pemukiman, dan menyebabkan ribuan orang kehilangan akses terhadap makanan, air bersih, serta tempat tinggal. Kedutaan Besar Jepang di Myanmar menjelaskan dalam unggahan akun Facebooknya bahwa telah ada 53 pengangkutan bantuan melalui udara ke Myanmar, sementara lebih dari 1.900 petugas penyelamatan tiba dari 15 negara, termasuk negara tetangga di Asia Tenggara dan Tiongkok, India, serta Rusia. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap ikuti terus lensa informasi Newsweek selanjutnya. Saya Agis Dan saya Zahra, serta kru yang bertugas pamit undur diri, tetap semangat dan sampai jumpa.